Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami atas nama Bapak Ustaz Maulana memastikan atau mengumumkan yang mana yang pertama yang bertindak sebagai ahli kita pada yang mulia ini, yaitu ayah anda Al-Ustaz Henry Nasution, dan sebagai pemenang kita nantinya yaitu Al-Ustaz Ahmad Fadlul Nasution. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nahdiyana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepat pada hari ketiga Jumat di bulan Muharram atau tahun baru Hijriah, kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat beriktikaf penuh dengan tawadhu dan juga adalah dengan kesungguhan mendengarkan isi dua khutbah sebagai rukun di antara Jumat yang akan kita lakukan bersama. InsyaAllah kita akan mendapatkan nilai haji yang mabrur, lebih-lebih kepada orang yang belum mampu melaksanakannya. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita tuliskan kepada beliau ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berwasiat kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ini satu-satunya jalan membuat suatu jaminan yang penuh dengan keyakinan agar kita dapat selamat di dini wal dunya wal akhirah. Hadirin, bertambahnya umur bukanlah sebenarnya bertambah usia kita, akan tetapi sebaliknya pertambahan umur adalah merupakan pengurangan daripada jatah umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita berjatah 80 tahun contohnya, dengan bertambahnya usia tahun yang kita lalui pada tahun ini, berarti kita telah berumur 60 contohnya, bertambah 1 tahun tentunya akan berkurang dari jatah 80 yang aturan 20 tahun tinggal menjadi 19 tahun lagi. Kalau secara hitungan ya daripada hukum adat atau kebiasaan yang dikalkulasikan oleh orang-orang tua kita, cobalah tambahkan umur orang tua kita laki dan perempuan, baru bagi dua, kira-kira seperti itulah kekuatan umur kita pun yang menghadapi hidup dan kehidupan ini.
Untuk apa itu? Ya, kita jadikan sebagai bacaan supaya kita tidak lari dan terniu daripada apa yang dipesankan oleh sang Nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah hisab, hitung dirimu, hitung perjalanan yang kau lalui, hitung amanah yang kau emban, hitung kewajiban-kewajiban yang engkau lalui dan engkau lalaikan dari banyak kealfaan sebelum kita dihisab benaran di meja hijaunya Allah Subhanahu wa taala dengan pengsidang yang luar biasa yang tak mampan sogokan, yaitu sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu di antara kita yang diistimewakan Nabi dari golongan orang-orang yang banyak bersolawat salam kepada Nabi dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah ajarannya. Kita harus melaksanakan sunnah Nabi supaya kita benar ya mengaku bahwa kita adalah cinta kepada Nabi. Sholawat yang kita lantunkan berbukti dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Contohnya kita memakai pakaian yang putih pada hari ini. Ya, kalau ada jubah silakan pakai lobeng, pakai peci yang belum mampu pakai lobeng, ya pakai sarung. Itu adalah merupakan sunnahnya Nabi. Kita jangan hanya bertahan kepada yang sah. Kalau seusia dan setua kita ini mencari mana solusi jalan yang terbaik. Ulang-ulang di sana nasah saja sama petola jalan konta di saat usia nama bangun be. Jia nama sultan ada sombengkan. Jia nama terbaik. Itu yang mesti kita lakukan supaya kita mendapatkan perhisapan yang menyenangkan nantinya dan tentunya membahagiakan di yaumil akhirat. Ya. Masal pandang saja kita markau singlet nasah bina tola dia boleh ditolak namanya, tetapi tidak beradab, apalagi belum mengikuti sunnahnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Coba tiru kalian tata cara saya sholat, dari cara pemakaiannya, dari kehusuannya, ya, dari bacaan zikirnya, itu mencontoh meneladani Nabi. Supaya kita nanti ada yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ada yang bisa membela dengan syafaatnya kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dikarenakan apa? Setiap ujung tahun yang mesti kita lalui, tentunya kita adalah berhak diminta nantinya pertanggungjawaban, laporan akhir daripada pekerjaan tugas yang kita lakukan. Tentu laporan-laporan itu nantinya akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh para nabi dan para wali-wali. Yang anehnya orang tua kita sendiri nantinya akan menonton bahagian apa yang akan kita terima. Kalaulah bentuk aib dan cacat yang kita terima, contohnya kita tidak punya malu dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita nanti berbangkit adalah tidak memakai pakaian, kita berbangkit dengan telanjang. Masya Allah, na'udzubillah, mau kita kemanakan muka kita ini, saudara-saudara? Ya, orang yang tidak mempunyai malu, tidak malu dia mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Dia tidak malu, tidak ikut serta mengerjakan sesuatu yang benar. Makanya istilah tolong-tolong itu, ya, yang pantas kita sandang, apa kata mereka? Ulang ko si jubuk di holbung, te jubuk mahu dibuntu-buntu. Apa itu maksudnya? Di mana ada pekerjaan masyarakat, kau harus nampak, engkau tadi jadong, ada orang yang may siu-siriawan, ada halangan turun ambil bagian, ada gotong royong, ada kemasyarakatan, kau ikut serta. Itulah yang dikatakan dulu di buntu-buntu, angkot tadi hebat. Napayah may mangyayud polin, ibarat ni kulis, sudah lang sigare, may di ati-ati na igual. May dia jantung na pagkas na alam lugiyot ko, pinomat marubong na iho, pinomat makajang puntis na iho, hindi bisa pinomat maciyak-ciyak na iho, gope yung poro ng kanang bukonon doho, tiyang winday siho hingga tama, hingga sempur na hulay. Inilah yang dikatakan Nabi, khairun nas, amfahum lin nas. Kung goplogunan tatanam seribu jasa dalam hidup dan kehidupan ini. Anda hanya jangan terkenal di kalangannya orang-orang yang maju, tapi Anda juga harus terkenal dan disayangi di kalangan rendah. Bahkan anak natangis mengindah kasih sayangmu, arang ilungokmu, malohong marpun,
na manguwas na anak mo, mangulang ito bagas mo, suli ekelbe aso, tuwak na ho, udan na ho, tulang na, maluho ng kinmanan ng sahat kebaikan. Ada ang harapan tangis ko nun nilay Diyos at ligan saat mulak ko tologan ni Tuhan. Una itong mga natin rokong niya mangulangi, mata niya na ulang berlong sa bagian, ulang may natin batatakaraman, manuan sila hero ng ano manfaatan ng mangulon? Magit pang siyod na sunong na duokog niya, wala na masuyot ikang bungi. Diyan saksimin mangon ko. Dadong, tiyak ko mangecek na natanggong, jiwa malaikat, ayaw berjihad. Tingadong umbat niya ng mangulon. Tidak ada jasa yang ia tanah. Mestinya semakin meluas, semakin tinggi ladang ng kinani kesempatan ka untuk berbuat baik. Ayo, semakin banyaklah menanam. Dunia mazra'atul lil akhirah. Karena dunia ini kata Nabi tempat bercocok tanam untuk hasil panennya nanti di akhirat. Kata gidudah pala pahat suan-suanan niga musim tarutung samutul puso adong hasilmo adong coklat guna argana songolon dohot ko manyabialak dohot yang mutuntun sodo kung ciak-ciak manamenek ngadong tarsuan ko mga sado may bigigit jari sugari baya ano artini. Maka naman kita menanam, dikarenakan apa nantinya ada 3 golongan manusia yang akan dihisab di akhirat. Yang pertama adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa golongan yang beruntung? Tentunya semakin bertambah umurnya, semakin membaik dan bertambah amal ibadahnya, semakin banyak kinerja-kinerja kebaikan yang ia lakukan. Ciri-cirinya bahwa dia terhitung orang yang beruntung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflahal mu'minun. Nasunang malalang na maruntumin. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mula sumbayang niya, busuk makalmiya, tonang mapikiran niya. Bensolang na nasumayangi, dodoling marsina-sina, urang-uraan na mangeceilir Tuhan. Anggoy naman tagi mo ni mandoa, adong sa Diyo nilalangin nagakalnuhod na lupa. Kaya tilang kawit so sa kulak ko, ang jawab na. Maligis sumbayang matinang, ijago na pimerjama awal waktu, wahum lisakati fa'idun. Zakatnya nga sing punya niya nga kilehnya onde ba zakat ya ay sabakas ng masitulakan ulang fisik tunalambung yang pang THR niya yang zakat na itong punya on magbulot-bulot masandigan mulo niyon para diyaw pa na sakat bolat sandigan diyaw min akhirat. Guys, nen zakat patarong ulang ngarkalak kon antri 2 jam binas niari malay jagit mampulog sa kanya 20,000 do iseksoi alak maribadah iya na melaksanaan kewajiban ngamang papaustan marsakan nga do marsadoka as-sadaqo tutupi oleh Allah sidokai may lomoki may nabi sa mangintopi busar-busar di Tuhan. Sebab apa murka yang mau Allah turunkan kalau kita mampu bersedekah, bersedekah dengan harta, dengan akal pikiran, dengan tenaga. Subhanallah, Allah itu menjamin kasih sayangnya kepada orang yang berkasih sayang dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya jadilah kita yang menjadi manusia yang beruntung. Kita usahakan dan ikhtiarkan golongan yang pertama ini. Golongan kedua adalah al-mukhsirun, orang yang berugi. Siapa orang yang berugi? Semakin bertambah usianya, tapi semakin menurun amal ibadahnya. Analog jalan mo malosok ng masyarakat. Datolak berjamaah, lutoy na nidaya, anak sibuk daw. Padahal Tuhan dinangkin na perintah tidak mau tadinya bermasyarakat, berbakti. Ngayon na ialangan si lulutan magmalan, togus tulong mga misyari, palampas kubur, dadong, hungkap niya be. Ini adalah semakin merugi, semakin bertambah umur dia, tapi semakin berkurang cara ibadah dia. Inilah nantinya orang yang merugi. Nah, merugi mana mancit na tele, kemarjakan na dong hasil betul, merugi na tahor ma. Jauh kiri pegoy na kolbe. Tetong aking maksudnya muslimah, imalak na merugi susah. Khuliqal insanu halu'a. Allah berikan keluh kesah yang banyak
kepada orang-orang yang hanya mempunyai derajat manusia, bukan yang menjadi derajat al-muslimin atau al-mukminin. Merupakan timur mancita, ya, merupakan yang kinani goto variasa di bagasnya timur seteres burman citulu, dan merupakan yang kinani kesempatan loman bisa menolong kala timur masantap yang kinani kikitna. Al-muksirun, YouTube Tuhan yang susah dalam hidup dan kehidupan, itu sudah janji Allah. Terakhir, al-maghrurin, orang tertipu. Siapa orang tertipu? Tidak ada peningkatan sama sekali. Itu aja cara dia beramal ibadah. Pakai hati dong, hati lambangan tuh ringgas. Yang hati bangkit dari ujungnya maloso. Hati rolong naik, hati-hatinya ipi keluar konia. Pada bangkit sumulnya mengangkat telepon pengaraya, silaturahmi, mengecek, ya, saling isi mengisi antara satu dengan yang lain. Inilah yang dikatakan al-maghrurin, halaknya tertipu. Ada betul ya, tubak-tubak berpendapat, mancitan dunia kalau foto-foto pada nama rugi. Kalau merugi bisa lagi kita, ya, membuang dari akal pikiran, mungkin tidak rezeki saya. Tapi kalau dinamakan dengan tertipu, nauna foto-foto, nama anjing mantongan, lalaya semua pembelian. Inilah kalau orang yang tertipu. Hadirin, mari ketok dada, tanya hati, di manakah posisi kita sekarang ini, dan akan kita ubahkan nantinya besok atau lusa. Dikarenakan kita ini semua, ya, akan terus berjalan menjalani hidup dan kehidupan, dan yang pasti kita akan parkir nantinya di sebuah perparkiran yang begitu lama menanti datangnya hari kiamat. Kalau tidak ada uang yang Anda siapkan di perparkiran, orang jajan, ya, orang semua pada mengenyangkan perut, Anda akan gigit jari. Jadi siapkan belanja kubur. Makanya Nabi mengatakan, ya, siapkanlah kuburmu sebelum orang menggalinya. Artinya persiapan itu harus lebih matang dan kita persiapkan. Apalagi tak lama lagi kita ini akan mempersiapkan pemimpin baru lagi di Mandailing Natal, ya. Carilah, ya, orang-orang yang memang berhak dan berbakat, juga tidak mengecewakan, dan jiwa membangunnya ulet luar biasa. Kita akan kawan bersama tentunya untuk membina dan membangun Mandailing Natal yang sangat kita cinta ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.